Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Semoga di malam ini teman-teman semua diberikan kesehatan dan mendapatkan rizki yang melimpah. Saya Tama hadir kembali dalam segmen Tamu Malam Jumat bersama narasumber-narasumber yang akan bercerita secara langsung. Ini merupakan segmen tetap setiap malam Jumat kolaborasi dengan channel Osram. Dan pada episode kali ini ada Ibu Nur yang akan menceritakan pengalaman horornya ketika menempati sebuah kontrakan angker yang ada di Bandung. Oke, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar kita semua terhindar dari gangguan selama menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai, mari langsung saja kita nikmati sajian jamu STMJ kali ini dari ruang tamu-tamu kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Yuda Wahyudin dalam segmen Tamu Malam Jumat. Di segmen Tamu Malam Jumat kali ini, saya kedatangan seorang tamu yang memiliki pengalaman mistis ketika menempati sebuah rumah kontrakan yang berada di Bandung. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu sama keluarga? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa diceritakan Bu Nur, pertama kali kejadiannya ini seperti apa dan sudah lama, tahun berapakah kejadiannya gitu. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Ini ya Mas Yuda, ini kan pengalaman Ibu sendiri. Terjadinya itu di tahun 2004. Ibu waktu itu udah punya anak 3, tapi masih kecil-kecil. Yang pertama itu ibu masih kelas 5 SD perempuan, yang kedua perempuan juga masih kelas 1 SD. Terus yang paling kecil baru 8 bulan masih bayi. Kebetulan suami ibu kan kerjanya di luar kota, pulangnya seminggu sekali. Ibu waktu itu ngontrak di daerah Bandung. Posisinya ya kontrakannya 3 kontrakan lah, 3 petakan. Kebetulan yang 2 itu yang lainnya masih kosong. Nah, Ibu ngontrak di salah satu rumah kontrakan itu. Sedangkan yang di pinggirnya ya tempat jemuran lah gitu ya, masih tanah kosong. Kejadian itu Ibu sudah 6 bulan ngontrak di situ. Yang pertama di suatu malam di lain hari, anak-anak sudah pada tidur. Terus Ibu keadaan tidur tapi belum benar-benar tidur lah gitu ya. Tapi tiba-tiba kok ada orang yang melangkah gitu, yang melangkah. Tapi orang melangkah itu sampai gemetar gitu, sampai kayak gempa. Pikir Ibu, kok siapa itu yang melangkah? Kalau orang kan walaupun tinggi besar, gede nggak mungkin kan ya, jalan sampai gemetar gitu nggak mungkin kan. Ibu heran kan Mbak, Ibu kaget gitu. Kenapa ini ada orang yang jalan gini? Udah Ibu pikirnya positif aja, itu cuma halusinasi Ibu, cuman Ibu kecapean, udah weh. Tapi anehnya di lain hari gitu, di malam juga, itu di atas itu kan kebetulan itu beton ya, bukan genteng gitu ya. Posisi Ibu itu kontrakan itu di atasnya beton. Kok ada yang jalan sampai ke bawah itu gemetar. Ibu kaget, kok
ada yang jalan lagi sekarang di atas. Nggak mungkin kan kalau orang gitu ya. Iya. Kalau di jalannya juga kan nggak mungkin gemetar sampai ke bawah gitu, walaupun itu orangnya sampai tinggi besar juga nggak akan ini. Ibu heran kenapa awal-awalnya kan nggak ada kejadian apa-apa ya. Tadi selang waktu sesudah kejadian itu anak-anak kok nggak berani ke belakang sendiri, ke kamar mandi sendiri, sedangkan awalnya kan nggak ada apa-apa, anak-anak berani gitu ya ke belakang, ke kamar mandi sendiri, apa-apa sendiri. Itu yang bikin ibu ini kaget. Ini itu yang paling kecil, yang bungsu, yang bayi. Kalau dimandiin itu sampai jerit-jerit, mas, sampai suaranya enggak ada, sampai lihat ke atas, ke bawah, ke pinggir, padahal itu di kamar mandinya nggak ada apa-apa gitu. Ibu tambah heran katanya, ibu tambah takut kenapa gitu. Nah udah ibu teh ini lagi. Selang beberapa minggu, kebetulan kan air di keran mandi ibu, di kamar mandi ibu habis. Sedangkan kan ibu nyalain stop kontaknya, nyalain air harus keluar rumah gitu ya, ke pinggir yang halaman kosong itu tempat jemuran. Kebetulan di situ ada pohon yang cukup besar lah di situ. Pas itu kejadiannya pas maghrib, pada maghrib gitu, sesudah maghrib ibu nyalain air, nyalain stop kontak. Pas ibu balik lagi, kok di pohon itu ada yang berdiri gitu ya, tinggi besar, hitam. Ibu takut kan ya, itu pikir ibu itu bukan orang. Ibu nggak berani lihat mukanya, sampai nggak berani lihat mukanya. Pikiran ibu itu pasti bukan orang, kok tinggi hitam gitu ya, besar gitu. Nggak ya, terus pas gitu kan ibu otomatis pengen lari gitu ke rumah ya, pengen masuk ke rumah, tapi itu rasanya jauh gitu, susah, pengen lari aja susah, jauh. Padahal itu stop kontak itu sama kontrakan ibu itu kan pinggir-pinggir gitu, deket, tapi itu rasanya jauh. Nah, seketika ya ibu alhamdulillah bisa masuk ke rumah. Terus sesudah di dalam rumah ibu berpikir, ibu kaget juga, takut juga, apa itu gitu. Oh kenapa sekarang banyak kejadian? Awalnya kan ibu ngontrak di situ nggak ada kejadian apa-apa gitu ya, aman-aman aja gitu. Ibu kan niatnya pengen diem di situ sama anak-anak gitu niatnya ya. Iya. Nggak tahu kan ada kejadian yang gitu-gitu. Udah selang beberapa hari itu bukan ibu aja yang ngalamin, yang lihat, yang ini bukan ibu aja. Kebetulan itu anak ibu yang paling gede itu ngalamin waktu dia ya adalah masih belum, nggak terlalu larut malam, paling jam 9-an, lagi nonton TV, tiba-tiba ada yang lewat. Sampai menjerit gitu, mah itu barusan ada yang lewat. Apa teh, siapa? Barusan perempuan pakai baju putih, apa? Nggak ada siapa-siapa di rumah ibu, tapi yang lewatnya cepet gitu. Tuh yang bikin tambah ibu nggak nyaman, tambah ibu takut lagi. Anak bukan ibu aja yang lihat, yang ngalamin, anak ibu juga yang paling gede, yang pertama ngalamin juga gitu. Nah Mas Yuda, ini yang ketiga ini ya, itu pengalaman ibu yang paling takut. Pengalaman ibu yang paling takut selama ibu ini nggak akan pernah ibu lupa gitu. Soalnya ini kan kejadian dialamin sendiri ya. Itu nggak akan lupa. Di suatu malam, nggak tahu malam apa, di larut malam lah, karena pasti tengah malaman, anak-anak udah posisinya udah pada tidur ya. Ibu tidur, tapi ibu ya belum terlalu lelap lah tidurnya, belum terlalu ini. Nah tiba-tiba kaki ibu itu ada yang megang gitu ya, yang megang dingin, kok seperti es gitu, udah dipegang gitu, tidak sekilas gitu megangnya. Sedangkan kan suami ibu itu nggak ada di rumah kan, belum pulang posisinya. Itu bukan hari kejadiannya, itu bukan hari Sabtu sama Minggu, bukan. Kok selama tidur udah dipegang gitu, ibu kan takut ya, kok siapa yang megang, sedangkan suami ibu kan nggak ada di rumah. Ibu kan tahu ya tangan suami gimana gitu ya, udah tahu. Terus ibu saking takut udah baca doa, udah apa-apa,
Terus ibu memberanikan diri lah, buka mata sedikit gitu, apa yang megang ibu itu siapa gitu ya. Pas ibu buka mata, astagfirullahaladzim, ibu takutnya minta ampun ya Allah, seumur hidup ibu baru lihat itu nggak tahu makhluk apa, tinggi tapi badannya kecil gitu, kecil saking tingginya ibu nggak jelas nggak lihat mukanya saking tingginya. Langsung ibu otomatis kan ibu langsung nutup mata lagi kan, takut, karena takut itu kan ibu ketakutan sampai megang anak aja ibu nggak bisa, sampai nggak susah gerak, badan ibu sampai susah gerak, mau gerak aja, mau pengen megang anak-anak takut gimana susahnya minta ampun. Ibu terus berdoa ya Allah ini apa terus berdoa. Nah, ibu kan langsung ketiduran lagi ya, posisi ibu tiduran lagi. Esok harinya kan suami ibu pulang, diceritain semua kejadian itu. Itu mah cuman ini, tapi ibu bukan halusinasi, ibu lihat sendiri, itu mah pengalaman ibu sendiri ya. Begitulah Mas Yuda, pengalaman ibu, kejadian ibu yang ibu alami itu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang mungkin mau saya tanyakan. Waktu itu kan kejadiannya memang cukup intens lah ya, sering juga, bukan hanya ke ibu, bahkan ke anak ibu. Pernah nggak kepikiran setelah kejadian-kejadian itu ibu mau pindah rumah gitu? Pernah nggak kepikiran udahlah mending pindah rumah atau gimana gitu? Ya awalnya ibu juga kan saking ketakutan kan itu, ngalami kejadian ke ibu sendiri ya. Ibu sempat pengen pindah, tapi ibu pikir lagi kan sayang, itu soalnya kontrakan itu belum habis gitu ya, waktunya belum habis. Lagian kan cari rumah nggak gampang kan, cari kontrakan. Ya udah ibu iniin aja, ya Bismillah lah. Ini kita ini aja minta perlindungan aja sama Allah. Nah solusinya Bu waktu itu memang sampai ibu terakhir tinggal di sana memang masih ada kejadian-kejadian lagi atau ada solusi mungkin seperti apa mungkin? Oh iya Mas, kebetulan itu orang tua ibu itu kan diamnya di Sumedang ya. Kebetulan bapak ibu ya bisa lah tukang ngobatin. Terus di samping itu ya punya kelebihan, bisa lihat makhluk-makhluk yang gaib itu ya. Di suatu hari ya, di lain hari lagi, itu selangnya adalah sebulanan lah kejadian pas ibu kejadian itu. Kebetulan adik ipar ibu itu mau nikahan, otomatis kan bapak kesini ya ke Bandung. Nah terus bapak itu ke rumah ibu sambil nengok. Bapak sampai terheran-heran di rumah juga. Kok kamu ngontraknya di tempat gini? Ini becek, kotor, mana gelap. Perasaan ibu kan di rumah bersih gitu ya, bersih. Terus setelah itu bapak ngomong gini, udah kamu mah sama anak-anak nginep aja di rumah mertua, biar bapak di sini mau bapak bersihin gitu. Jadi mungkin bapak maksud kotor, becek, gelap itu mungkin dalam artian lain ya Bu? Bukan dalam artian yang kelihatan becek, benar-benar kotor mungkin ya. Nah setelah itu gimana Bu? Ya alhamdulillah, pas udah bapak datang kan, esok harinya kan bapak pulang lagi ya ke Sumedang. Udah beres nikahan adik ipar ibu. Yang bikin ibu heran itu ya anak-anak jadi berani gitu ke belakang lagi. Terus itu yang kecil dimandiin jadi enggak nangis lagi, yang bikin ibu. Pas bapak mau pulang sempet emang bapak ngomong gini, udah sekarang mah tenang, di sini nggak ada apa-apa, udah bapak bersihin gitu. Sempet ngomong gitu. Sempet nggak Bu nanya ada sosok-sosok kayak apa gitu di tempat kontrakan itu? Pernah bapak pernah ngomong itu di tempat itu, apalagi di kamar mandi itu banyak sekali makhluk-makhluk
gaib yang ibu nggak bisa lihat gitu Iya. ya. Itu macam-macam, maksudnya banyak sekali di atas, di bawah. Pantesan anak ibu yang paling kecil ya, kalau dimandiin sampai jerit-jerit Oh, iya. gitu, lihat sampai nggak ada suaranya. Itu tak, bapak emang ngomong gitu, Ngomong yang- khususnya di kamar mandi, Kamar mandi. itu iya di bawah. Memangnya Bu, dulu mungkin Ibu tahu, rumah itu sebelum menjadikan kontrakan, itu tanahnya dulunya tanah apa? Apakah memang maaf misalnya bekas kuburan atau apa gitu? Oh itu iya, ibu emang sempat nanya-nanya, kebetulan kan di situ masih ada saudara gitu ya, Yang dekat. yang dekat kontrakan ibu. Ibu sempat nanya-nanya, itu emang itu tempatnya bukan bekas kuburan, cuman tanah kosong. Cuman kalau orang-orang yang buang kotoran atau buang sampah apa-apa tuh ke iya. situ. Jadi semacam pembuangan sampah ya. Ke situ, tapi bukan bekas kuburan. Cuman kalau buang apa-apa, penduduk di situ gitu ya, penduduk di daerah situ buangnya ke situ. Oh, iya. Iya. Mungkin itu penyebabnya banyak makhluk Iya. yang betah mungkin di Iya. tempat itu, terus dibangun Kontrakan. posisinya makhluknya masih di situ. Iya. Kemungkinan kayak begitu. Kebetulan ininya di kamar mandi yang Ya, ibu mungkin kontrak pusatnya di itu, kamar mandi iya. itu. Di kontrakan ibu itu. Nah, suami ibu kalau Sabtu Minggu kan biasa di rumah. Selama cukup lama di situ, pernah nggak ngalamin kejadian, mungkin lihat atau gimana gitu? Kalau lihat mah nggak pernah. Tapi kalau pernah sekali dengar suara tapi nggak jelas, kayak yang bergema gitu. Pernah Iya. dengar sekali suami ibu. Oh, Cuman gitu. yang ibu lihat itu ibu aja sama yang lumayan lah gitu ya. Ya, yang sering mungkin karena ibu sering di rumah. Sering di rumah, diam di rumah. Setelah ibu sudah nggak di tempat itu lagi, sampai sekarang rumah itu masih dikontrakan atau sudah dibongkar mungkin? Enggak, masih masih kontrakan. kontrakan, jadi kontrakan. Sudah ada yang isi Masih lagi? udah penuh. Oh gitu. Udah penuh ini, masih Mungkin udah dibersihin juga Bu ya sama Iya. Bapak. Jadi Iya, mungkin ngerasa aman. kasihan ini apa? Ya, yang kontrak. Yang kontrak kasihan gitu ya. Nah, mungkin Bu bisa dikasih tips-tipsnya untuk sobat Ada Apa Gerangan yang sedang menonton video ini. Pasti banyak teman-teman kita yang di sana mungkin banyak suaminya yang memang kerja di luar kota dan sering di rumah sendiri atau bahkan sama anaknya. Iya. Terus sering merasa ketakutan di rumah. Nah, untuk mengatasi rasa takut itu mungkin ada nggak tips-tipsnya untuk penonton di rumah? Ya, Mas Yuda pasti banyak juga kan, bukan Ya. ibu aja yang ngalamin suaminya Kerja di kerja di luar. luar kota, jarang pulang ya. Bagi ibu-ibu yang kebetulan suaminya kerja di luar kota, jangan takut Bu, kita makhluk yang paling sempurna lah. Ya. Yang paling yang paling sempurna di mata Allah. Kita berlindung aja, minta pertolongannya ya. Kalau itu kebetulan agamanya Islami ya, perbanyak zikir lah Iya, gitu, perbanyak berdoa zikir lah, ya. ya. Kita berlindung aja, minta perlindungan sama Allah yang lebih mulia. Kita kan makhluk yang lebih mulia dari Ya, makhluk-makhluk daripada yang astral itu ya, yang nggak Ya. kelihatan ya. Ya. Gitu aja Bu tipsnya. Terima kasih Bu Nur untuk cerita kali ini yang bisa di-share ke teman-teman. Semoga ada hikmah yang bisa diambil oleh teman-teman dari kisah Bu Nur yang sempat menempati sebuah kontrakan angker lah. Seperti itu. Baik, itu saja mungkin sobat Ada Apa Gerangan dan sobat Osram yang sedang menonton video STMJ ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah Bu Nur. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya channel YouTube Osram dan channel YouTube Ada Apa Gerangan agar channel kami semakin berkembang. Buat sobat Ada Apa Gerangan dan sobat Osram yang sedang menonton video ini yang kebetulan memang banyak yang request dari kolom komentar channel YouTube Ada Apa Gerangan ingin tahu Mas Tama. Nah, untuk kalian yang penasaran Mas Tama ini seperti apa, jangan lupa untuk mampir ke channel YouTube Osram karena di sana saya dan Mas Tama ada obrolan santai. Mudah-mudahan bisa menemani malam Jumat sobat Ada Apa Gerangan dan sobat Osram di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Nur dan Mas Yuda untuk ceritanya kali ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan setiap episode Ada Apa Gerangan, khususnya dalam segmen STMJ. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, dan terima kasih untuk saran dan kritiknya yang tentunya bertujuan untuk membangun channel ini untuk jadi lebih baik lagi. Baiklah, saya Tama harus pamit dulu. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Ada Apa Gerangan dan Osram ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.